Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat iringan salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada junjungan kita panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabatnya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku semuanya, ini ada pertanyaan tentang jenis-jenis zakat yang wajib diketahui atau yang perlu kita ketahui ya. Jadi apa sih jenis-jenis zakat yang menjadi kewajiban kita untuk mengetahuinya? Syukur alhamdulillah kita bisa menunaikannya. Saudaraku semuanya, jadi pertama, zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi umat muslim yang telah memenuhi syarat. Jadi zakat itu adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi umat muslim kita yang beragama Islam yang telah memenuhi syarat. Zakat itu berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Zakat merupakan harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama. Dikeluarkan kepada 8 asnaf, 8 golongan penerima zakat. Di antaranya yang pertama itu fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil ya, yang keempat mu'allaf, yang kelima riqab, yang keenam gharimin, yang ketujuh fi sabilillah, yang kedelapan yang terakhir yaitu ibnu sabil. Zakat di dalam agama Islam ini begitu istimewa ya, istimewa ini zakat ini, ibadah zakat ini begitu istimewa hingga banyak sekali disebutkan dalam Al-Qur'an dan bergandengan dengan perintah kewajiban salat. Penggandengan ya kedua kewajiban ini menunjukkan ada hubungan yang erat antara salat dengan zakat. Maka keduanya harus dilakukan secara seimbang. Setiap ibadah hakikatnya merupakan bentuk ya pendekatan setiap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, zakat itu suatu hakikatnya adalah suatu bentuk upaya seorang hamba supaya dekat dengan Allah. Begitu pula dengan zakat. Mencari keridhaan dan keikhlasan menjadi kunci dalam berzakat. Jadi memang tujuannya supaya kita diridhoi dan ikhlas ya. Seperti termaktub ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-265 yang artinya dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk berpegang teguh jiwa mereka dan untuk memperteguh jiwa mereka. Ulangi, dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini dari surat Al-Baqarah ayat 265. Nanti saudara bisa melihatnya di Mushabul Quran ya.
Pada dasarnya jenis zakat dibagi menjadi dua ya. Pada zakatnya zakat ada dua ya, yaitu pertama zakatun nafs, zakat nafs, zakat jiwa. Disebut juga dengan zakat fitri atau zakat fitrah. Dan yang kedua yaitu zakat mal ya, yang disebut dengan zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Yang pertama itu ya, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan ya, zakat fitrah ya. Yang kedua kita jelaskan kembali, zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap jiwa ya. Di zakat fitrah masih yang pertama, zakat fitrah ditunaikan bagi setiap jiwa dengan syarat beragama Islam ya. Kedua, menemui sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari awalnya bulan Syawal atau malam hari raya. Yang kedua, yang pertama beragama Islam. Yang kedua, menemui sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari awal bulan Syawal atau malam hari raya. Yang ketiga, memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Cukup ya. Besarannya adalah beras atau makanan pokok seberat 2, kilogram atau 3, liter per jiwa. Pembayaran zakat fitrah bisa diwalikan oleh orang tua atau saudara. Karena itu niatnya pun menjadi berbeda-beda tergantung untuk siapa zakat itu ditunjukkan. Sementara itu zakat mal, yang kedua zakat mal, tadi zakat fitrah sudah ya, kita sudah biasa menunaikannya. Yang kedua zakat mal. Zakat mal itu berasal dari kata bahasa Arab yang memiliki arti harta atau kekayaan. Al-amwal, jamak dari kata mal, adalah segala hal yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimiliki. Ini artinya amwal. Al-amwal jamaknya dari kata mal. Dalam lisanul Arab, kitab lisanul Arab dijelaskan artinya segala hal yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimiliki, itu harta. Dalam ajaran Islam, harta merupakan sesuatu yang boleh atau dapat dimiliki dan digunakan, dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. Oleh karena itu, dalam pengertiannya zakat mal berarti zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama, didapatkan dengan cara yang halal ya. Sebagai contoh zakat mal ya, sebagai contoh nih, zakat mal terdiri atas simpanan kekayaan. Zakat mal itu terdiri atas simpanan kekayaan seperti uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang tambang atau hasil laut, hasil sewa aset, dan lain sebagainya ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang ulama Mesir, Syekh Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Fiqhu Az-Zakah. Zakat mal meliputi ya, di dalam kitabnya beliau Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya, membagi zakat mal menjadi 9 ya. Yang pertama zakat simpanan emas, perak, dan barang berharga lainnya yang pertama. Yang kedua zakat atas aset perdagangan. Yang ketiga zakat atas hewan ternak. Yang keempat zakat atas hasil pertanian. Yang kelima zakat atas hasil olahan tanaman dan hewan. Yang keenam zakat atas hasil tambang dan tangkapan laut. Yang ketujuh
itu zakat atas ya, zakat atas hasil penyewaan aset, menyewaan aset apa tanah ya, apa aset kita ya. Yang 8 zakat atas hasil jasa profesi ya, bekerja ya kita. Yang ke-9 zakat atas hasil saham dan obligasi ya. Saham ya, saham dan obligasi surat berharga. Itu ada 9 menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kita bisa ya menunaikan zakat ya. Kalau kita mau menunaikan zakat ya disalurkan di lembaga-lembaga yang resmi ya, resmi. Kalau di tingkat desa ya itu ada UPZ, unit pengumpul zakat di desa, biasanya ada Bazdes, Badan Amil Zakat desa ya. Ini penjelasan singkat tentang zakat yang menjadi rukun Islam ada 5 ya, yang salah satunya adalah zakat. Demikian saudaraku semuanya, penjelasan singkat tentang zakat ya, kewajiban zakat yang perlu kita tunaikan. Ada zakat fitrah dan zakat mal ya. Zakat ini merupakan sebuah syariah ibadah, intinya mendekatkan diri kita kepada Allah dan mensucikan harta kita. Semoga bermanfaat. Sedikit penjelasan ini semoga bisa menjadi ilmu bagi kita semuanya, dan apabila ada kesalahan, khilafan, mohon dimaafkan. Wa akhirul kalam, wabillahi wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.